Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, kita bertemu kembali dan ya, perkenalkan nama saya Putri Amalia. Oke, kali ini materi yang akan saya bawakan yaitu tentang audit SDM dan sistem informasi SDM. Jadi ini sangat penting untuk perusahaan untuk melakukan sebuah audit SDM. Kenapa? Karena jika perusahaan tidak melakukan audit SDM terhadap SDM atau terhadap para karyawan, maka perusahaan tidak akan pernah tahu apakah karyawan yang ada di perusahaan tersebut bekerja sesuai dengan standar dari perusahaan. Apakah mereka nyaman dengan posisi yang mereka dapatkan? Apakah mereka tidak lalai dalam tugasnya? Jadi sekali lagi bahwa audit SDM ini adalah penting sekali dalam sebuah perusahaan. Oke, untuk lebih jelasnya lagi nanti saya akan jelaskan tentang audit SDM dan sistem informasi SDM. Oke, kali ini saya akan membahas tentang audit SDM dan sistem informasi SDM. Jadi, audit sumber daya manusia yaitu suatu pemeriksaan dan penilaian secara sistematis, objektif, dan terdokumentasi terhadap fungsi-fungsi organisasi yang terpengaruh oleh manajemen SDM untuk pemenuhan tujuan organisasi. Audit SDM atau personalia mengevaluasi kegiatan-kegiatan personalia yang dilakukan dalam suatu organisasi. Audit tersebut mungkin mencakup satu departemen atau perusahaan keseluruhan. Adapun tujuan dari audit SDM yakni mengendalikan kegiatan organisasi melalui fungsi pemeriksaan dan penilaian terhadap permasalahan organisasi agar sasaran fungsional dan tujuan organisasi tercapai. Audit SDM yang dimaksud sebagai quality control check secara menyeluruh atas aktivitas-aktivitas pengelolaan SDM di suatu perusahaan atau salah satu unit kerjanya untuk mendapatkan gambaran sejauh mana dukungan aktivitas-aktivitas tersebut pada pelaksanaan strategi organisasi dengan 3 aspek utama sebagai berikut. 3 aspek tersebut yang pertama ada pelaksanaan fungsi-fungsi HRM, HRD, dan HRIS. Terus yang kedua ada pemenuhan atau ketaatan terhadap ketentuan, kebijakan, dan prosedur HRM. Terus yang ketiga ada kepuasan dan tanggapan pegawai. Baik, seberapa penting sih audit SDM? Jadi audit SDM ini sangat penting. Adapun kepentingan-kepentingan dari audit SDM. Yang pertama, kepentingan pemenuhan berbagai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Terus yang kedua, komponen biaya yang harus dipikul setiap organisasi adalah sesuai dengan imbalan yang diberikan kepada pekerja. Dan yang ketiga, karena kegiatan kepegawaian berpengaruh terhadap seluruh aspek kekaryaan para pegawai. Adapun pelaksana dari audit SDM. Yang pertama, audit SDM dapat dilakukan oleh auditor internal yang secara formal telah dibentuk dalam suatu perusahaan untuk melakukan audit pada seluruh fungsi organisasi. Terus yang kedua, audit SDM dilakukan oleh manajer SDM atau spesialis SDM yang ditunjuk untuk melakukan audit dengan pendekatan self-assessment. Yang ketiga, audit SDM dilakukan oleh tenaga spesialis SDM senior terhadap fungsi-fungsi non-SDM. Terus yang keempat, audit SDM dapat dilakukan oleh tenaga ahli manajemen SDM dari luar perusahaan atas persetujuan pimpinan perusahaan. Materi selanjutnya adalah informasi yang bisa diperoleh dari audit SDM. Yang pertama, informasi mengenai ketidaktaatan atau penyimpangan terhadap azas regulasi pengelolaan. Yang kedua, informasi mengenai adanya potensi masalah yang bisa terrealisasi menjadi masalah bila gejala-gejala yang ada tidak ditindaklanjuti. Terus selanjutnya, informasi adanya kebijakan SDM yang kurang tepat untuk menghadapi iklim ketenagakerjaan aktual maupun untuk menghadapi tantangan bisnis masa depan. Adapun sistem informasi SDM. Sistem informasi SDM adalah suatu gabungan antara teknologi informasi dan juga ilmu manajemen sumber daya manusia. Dengan menggunakan sistem informasi SDM, bisa mengelola absensi secara online dan payroll dalam bentuk yang lebih rapi serta terorganisir.
Fungsi dari sistem informasi SDM yaitu perekrutan dan penerimaan SDM, recruiting and hiring, pendidikan dan pelatihan, learning and training, manajemen data, pemutusan hubungan kerja dan administrasi tunjangan. Model sistem informasi SDM yaitu subsistem SIA, sistem informasi akuntansi. Subsistem ini akan menyediakan data terkait akuntansi untuk HRIS, sehingga akan ada basis data yang terdiri dari informasi lengkap terkait sumber daya manusia, baik itu yang berhubungan dengan finansial ataupun non-finansial. Terus subsistem penelitian sumber daya manusia, di dalamnya akan menghimpun data terkait proyek penelitian tertentu seperti penelitian suksesi analisis, evaluasi jabatan, serta penelitian keluhan karyawan. Subsistem intelijen SDM menghimpun data yang berhubungan dengan SDM organisasi. Oke, kali ini saya akan membahas tentang manfaat sistem informasi SDM. Jadi, manfaat sistem informasi SDM ini terbagi menjadi 3. Yang pertama ada meningkatkan efisiensi, terus yang kedua ada manajemen data, dan yang ketiga ada meningkatkan produktivitas. Oke, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan terkait dari materi audit SDM dan sistem informasi SDM. Jadi buat teman-teman sekalian, kalian masih bisa kok mencari ilmu-ilmu mengenai audit SDM dan informasi SDM. Dan ya, semoga kita ketemu di video selanjutnya.